get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Sorry guys, balik lagi bersama gua Karen di RMB TV. Kali ini gua bakal nge-review mobil yang baru masuk nih, Mitsubishi Xpander Ultimate tipe tertingginya ya guys ya, dengan transmisi automatic. Oke, ikutin gua aja. Pertama gua bakal bahas bagian eksterior di bagian depan ya guys ya. Nah, di tipe ini, tipe tertingginya, bedanya sama tipe-tipe di bawahnya itu hanya di sini guys, di list chrome-nya. Tampilannya sih lebih elegan ya buat dilihatnya. Nah, kalau di sini dia juga ada LED bar. LED bar, jadi tetap ada kesan sportinya. Kalau ini untuk lampu utama dan ini untuk sen, dan dia juga dilengkapi dengan fog lamp guys. Untuk body kitnya sama, bentukannya sama. Nah, kita ke bagian velgnya guys. Velgnya ini ukurannya 16 inci. Dia udah two-tone, jadi lebih sporty dilihatnya. Nah, kalau di tipe Ultimate ini, spionnya itu dia ada accent chrome-nya guys. Kalau di tipe Exit atau GLS dia masih senada dengan body gitu. Oke, untuk bagian depan itu aja, kita lanjut ke bagian belakang guys. Ayo ikutin gue. Guys, sekarang kita ada di bagian belakang Xpander Ultimate ya. Untuk di bagian belakang sih nggak ada perbedaan yang signifikan ya antara Xpander Ultimate dengan tipe-tipe di bawahnya seperti itu. Untuk lampu udah keren abis. Lampu udah keren abis, dia pakai LED. Spoiler juga bentukannya sama semuanya. Yang dibedakan itu adalah di sini guys, kamera mundurnya. Untuk tipe Ultimate dia udah terdapat kamera mundur seperti itu. Nah, yang bikin gagah Xpander sih di bagian ini guys, body kitnya. Dia yang bikin gagah di bagian sini seperti itu. Oke, kalau untuk eksterior mungkin cukup, kita lanjut ke bagian interior. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interiornya guys. Gue sekarang mau coba untuk nyalain mesinnya ya. Gimana sih kedengarannya, mesinnya halus apa enggak sih? Kita coba ya guys. Enak gak sih? Enak ya? Oke guys, kali ini gue bakal ngebahas bagian interiornya ya. Pertama itu yang bakal gue bahas itu adalah bagian dashboardnya. Dashboardnya ini kesannya premium banget guys, karena rata. Jadi sudut pandang kita luas ke depan seperti itu. Nah, satu lagi yang ngebedain Xpander Ultimate dengan tipe-tipe di bawahnya adalah di panel hoodnya guys. Ada di dashboard, ada di pintu penumpang, pintu supir, semuanya ada. Jadi kesannya elegan seperti itu. Nah, untuk bagian setir ya guys, untuk bagian setir sih kelihatannya sporty banget nih guys. Sporty banget, balutan kulit. Nah, ada beberapa fitur sih. Ada fitur smart steering nih untuk mengatur audio. Dia juga ada voice command, ada buat ngangkat telepon. Kalau untuk setirnya, dia ini udah teleskopik, bisa tilt, udah lengkap banget pokoknya. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian head unit ya. Untuk head unit ada beberapa fitur guys. Untuk fitur sama ya seperti biasa, ada radio, iPod atau USB, bisa Bluetooth, bisa setel CD dan juga aux. Nah, fitur yang kerennya sih yang saya pengen bahas kali ini adalah di bagian voice command-nya guys, seperti itu. Jadi voice command ini bisa memerintahkan yang ada di handphone kalian. Nah, untuk pertamanya sih kita yang harus lakukan adalah connect di Bluetooth dulu guys. Udah connect di Bluetooth baru kita lakukan voice command. Contohnya ya, cuma ini pakai bahasa Inggris guys, jadi gua belepotan kalau ngomong. Kita Mas Rian aja ya yang ngomong ya. Ayo Mas, let's go. Coba kita telepon dulu ya, pakai voice command. Call Diaz Mobile 88. Which one? MB Aegean Core Star Starbase, Pack Gian 88, or Ibu Gian MTF Matriman? Just call Diaz Mobile 88. Calling Diaz Mobile 88, mobile. Bang Tambang dibilangin kalau pertama boy. Oke, nah udah nelpon, ada di layar juga. Jadi di sini juga kita bisa nyimpen ya kontak. Halo bro. Halo Dim. Yoi. Lagi di mana Dim? Biasa, lagi di depan. Itu di Mas ya tuh. Oh, itu di Mas ya ternyata guys. Itu Itu guys. jelas itu di Mas. Oke. Nah, itu tadi beberapa fitur ya. Bisa nelpon juga. Selain itu bisa ngapain lagi Mas? Kira-kira Mas? Ini matiin dulu aja di Masnya rese Mas.
Kita bisa gunain ini sih mas, buka YouTube, buka Safari dari handphone ini. Buka Safari, Spotify, coba deh. Open Safari. Langsung buka ya berarti ya. Betul mas. Begitu canggihnya voice command dari expander ini disambungkan dengan HP yang memiliki fitur Bluetooth. Cuma di tipe Ultimate ya mas ya? Iya, cuma di tipe Ultimate. Keren abis sih fiturnya, gue nggak bakal nyesel. Nah selain itu bisa lihat mas di MID-nya mas. Nah lanjut di bagian MID ya guys ya. Untuk mengeceknya kalian tinggal pencet info aja nih. Di sini bisa terlihat ada trip A, ada trip B. Nah ini untuk mengukur estimasi ke depannya dengan konsumsi bahan bakar yang seadanya bisa menempuh jarak 80 km ke depan guys. Canggih banget sih bisa memprediksi kayak gitu, jadi nggak perlu panik, wah bensin gue udah mau habis nih gitu. Selain itu ini untuk rata-rata perjalanan ya, rata-rata perjalanan average. Terus ini untuk eco indikatornya. Nah di sini juga ada peringatan sih untuk reminder kita di 2 bulan ke depan atau 6.100 km ke depan, peringatan buat kita untuk waktunya servis guys, seperti itu. Oke, selain itu dia juga udah disematkan fitur start stop engine ya guys. Jadi buat nyalinnya itu gampang banget, tinggal pencet. Buat matinnya juga tinggal pencet. Nah bisa dilihat di sini mas, dia juga udah retract ya spionnya. Spion juga udah elektrik, jadi bisa diatur dari dalam, enak banget sih. Semuanya fitur udah lengkap. Oke guys, kali ini gue lagi ada di bagian baris kedua dari Mitsubishi Xpander. Gue pengen ngerasain sih gimana nyamannya duduk di baris kedua ini, seperti itu. Soalnya kalau gue lihat dari luar sih dimensinya luas banget kalau untuk Mitsubishi Xpander. Nah, gue dengan tinggi 170 cm, untuk posisi duduk sih nyaman banget guys. Udah kayak gue di kereta eksekutif nih kayaknya nih. Nah, ini kan bisa dimajuin mundur. Coba kita majuin paling maksimal pun dengkul gue belum mentok. Jadi nyaman banget sih kalau buat gua. Kita lanjut ke baris ketiga. Kira-kira sempit nggak sih? Biasanya kan sempit tuh. Ayo guys. Guys, gue sekarang ada di bagian baris ketiga dari Mitsubishi Xpander. Ini dengan posisi baris kedua dimontokin ke depan ya guys. Masih luas banget sih. Masih luas banget sumpah. Nyaman. Dengkul gue masih ada jarak buat dari baris keduanya. Nah, di baris ketiganya ini juga dia kalau ditekuk ke depan ini rata, jadi misalnya kalian mau bawa barang-barang banyak itu lebih enak, bagasinya luas. Nah yang saya suka dari Mitsubishi Xpander ini sih dia ada power outlet ya, jadi nggak cuma di depan doang, dia ada 3, ada di depan, ada di baris kedua, dan terakhir itu ada di baris ketiga ini gitu. Jadi nggak perlu rebutan colokan ya guys ya, semuanya kebagian, nyaman banget sih. Seperti yang tadi gue bilang ya, bagasinya luas banget. Biar nggak penasaran, kita cek aja langsung ya gitu. Nah ini kalau udah ditekuk semuanya, wah rata dan bisa bawa barang banyak. Dan di bagasinya ini muat barang banyak guys gitu. Jadi sih buat mobil keluarga Xpander juara banget menurut gue ya untuk sekarang ini. Oke guys, kali ini gua sama Mas Rian mau coba feeling drive ya untuk mobil Xpander Ultimate. Oke, gimana handlingnya, gimana kaki-kakinya, gimana suspensinya, nyaman apa enggak? Let's go. Kita mau kemana dulu mas? Coba tanjakan nih guys. Asik sih, enak juga. Nggak kerasa suspensinya. Seatbelt ya mas? Ya, seatbelt Anda mas sekarang. Kita nggak pakai, oh iya, Saya pakai seatbelt ya. Iya, dia kalau nggak pakai seatbelt berisik. Untuk Xpander ini ground clearance-nya paling tinggi di antara kelas-kelas lainnya. Di mana ground clearance Xpander ini 200 sampai 205 mm. Nah, ini kesannya jadi kayak MPV, cuma kayak SUV ya mas ya? Betul. Tidak diragukan lagi dari segi kecepatan, dari segi tenaga dan torsinya. Mas, dia kan ini penggerak roda depan mas, kira-kira enak gak sih mas? Enak, bisa dilihat aja dari segi dia tarikan, polisi tidur, apa segala, ngeliat dari apa ya istilahnya ya, kaki-kakinya sering bunyi atau enggak, itu aja sih kalau dilihatnya dari situ aja ya.
karena kebanyakan mobil-mobil zaman sekarang sebut saja merek lain. Sebut saja merek lain gitu. Jangan sebut merek, oke? Nah, Mas, mau nanya lagi nih Mas. Ini kan ada fitur keselamatannya kayak airbag, ABS. Kira-kira ada apa lagi sih Mas dari skuter ini? Ini cukup unik ya, karena di kelas-kelas lainnya semacam merek sebelah, kita tidak sebut merek, tidak ada yang namanya hill start assist Mas karena Hill Start Assist. hill Itu start. apa tuh Mas fungsinya Mas? Itu fungsinya kalau kita lagi tanjakan nih, kondisi macet, Macet. kita istilahnya lagi capek lah, kita lepas rem. Oh, sering banget di puncak tuh ya. Di puncak lagi macet, kita lepas rem, pasti kebanyakan mobil Langsung mundur. langsung mundur, Kalau langsung ini? jatuh. Kalau ini tidak, bisa kita coba walaupun ini nggak cukup tinggi landasan naik ke atasnya, cuman kita tahan rem aja, posisi lagi naik seperti ini. Nah, ini posisi naik ya. Kita naik begini, kita lepas rem, saya lepas rem, mobil ini tidak jatuh. Udah lepas rem. Udah lepas rem, mobil Ini sampai berapa lama Mas? 3 sampai 5 detik. 3 sampai 5 detik. Misalnya kita lupa mau ngegas lagi, tinggal ngegas, kita langsung jalan seperti biasa. Kalau di mobil-mobil lain, pada umumnya kalau kita lepas rem, kondisi lagi macet, pasti kita langsung jatuh. Betul. Makanya sering pegel kan nahan rem. Betul. Kalau ini enggak. Kalau ini enggak. Enak banget sih guys ya kayaknya fiturnya. Oke, mungkin gitu aja ya review dari gua sama Mas Rian untuk Mitsubishi Xpander Ultimate 2018. Buat kalian yang lagi cari mobil keluarga, otomatis maupun manual, bingung cari mobil apa, datang aja ke Mobil 88 Bekasi. Di sini banyak banget stoknya untuk mobil keluarga, oke? Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. See you next time. I live inside my own world of make-believe.